pembicara keempat ya pada siang hari ini. Ini pembicara yang juga 2 kali datang ke kuliner ya. Sebelumnya juga sudah pernah datang ke kuliner. Kuliner berapa ya Dokter Elis ya? 3 kalau nggak salah ya. Wah, kuliner ketiga Iya. ya. Ternyata fansnya juga banyak, makanya dipanggil lagi nih dok di Grand Kuliner. Oke, pada siang hari ini Dokter Elis akan menyampaikan mengenai bone and joint infection, pathogenesis and imaging correlation. Pada Dokter Elis, waktu sepenuhnya saya serahkan. Ya, terima kasih Dr. Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat siang, mudah-mudahan belum mengantuk ya. Saya izin share screen. Sebelumnya saya sampaikan, maaf Dr. Rahmi masih disable. Saya masih Dokter disable. Elis mau share screen ya? Ya. Sebentar dok ya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada panitia kuliner yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing di sini. Ya, intinya kita sama-sama belajar. Kalau nanti ada masukan atau tambahan itu dengan senang hati. Saya juga belajar lagi. Ya, coba share screen lagi ya, Dok. Ya, silakan Dokter Elis sudah terlihat. Oke, Ya. terima kasih. Sebentar saya geser dulu nih, Dok. Ini salah satu etika nih Dokter Elis tadi ya. Saya masih belajar lagi. Nah, itu ya. Sebentar ya. Ya, silakan Dok. Banyak yang harus digeser-geser. Mohon maaf. Oke. Apakah sudah terlihat slide-nya, Dok? Ya, sip. Bagus sekali Dokter Elis. Silakan Dok. Terima kasih. Sebentar, Dok. Ya. Baiklah, saya akan membawakan mengenai bone and joint infection, pathogenesis and imaging correlation. Jadi, learning objective kita adalah pertama, kita sama-sama memahami bagaimana pathogenesis dan related imaging finding pada osteomyelitis, septic arthritis, serta kita mampu memilih imaging mana yang terbaik, modalitas gambaran awal dari osteomyelitis dan septic arthritis, dan bagaimana gambaran-gambaran yang bisa dimunculkan oleh imaging tersebut sesuai dengan progresivitas dari penyakitnya. Baik, kita mulai dari yang pertama, bagaimanakah patogenesis dan temuan imagingnya. Nah, osteomyelitis sendiri adalah inflamasi dari tulang akibat adanya infeksi dari berbagai mikroorganisme, di mana infeksi itu bisa masuk ke dalam tulang melalui berbagai mekanisme. Infeksi tulang ini dapat berlanjut menjadi osteonekrosis, kemudian destruksi tulang, dan juga septic arthritis. Nah, ini yang sangat penting juga, bahwa bagaimanapun kita sebagai radiolog harus bisa memahami dan mengerti dan tahu bagaimana temuan klinis dan laboratori. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri. Klinisi itu adalah teman kita, ya. Jadi kita bersama-sama maju bersama klinisi. Nah, temuan klinis yang penting adalah nyeri. Kemudian panas bisa dijumpai pada kondisi akut osteomyelitis. Kemudian bagaimana lokal statusnya? Jadi penting juga bagi kita untuk melihat pasien. Apakah ada tanda-tanda infeksi seperti eritem, tenderness, dan udem. Kemudian kadang kita bisa jumpai sinus tract, ya, draining sinus tract, ada bolong gitu di tungkainya misalnya, dan itu sering kita jumpai pada kronik osteomyelitis. Kemudian juga bisa ada keluhan bahwa ada kelemahan atau gangguan dari weight bearing ataupun pergerakan akibat nyeri. Pada kasus-kasus septic arthritis itu seringkali disertai dengan gangguan dari range of motion. Dan laboratory finding-nya umumnya dijumpai peningkatan dari CRP atau C-reactive protein yang merupakan penanda dari inflamasi. Kadang juga kita bisa jumpai peningkatan dari erythrocyte sedimentation rate atau LED. Ya, etiologi yang paling sering kita jumpai adalah biogenik, terutama Staphylococcus aureus, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa osteomyelitis ini disebabkan oleh non-biogenik seperti TB, fungal, dan skeletal sifilis. Nah, sekarang kita beranjak ke bagaimana sih
kuman itu bisa sampai di tulang, ada beberapa jalur. Yang pertama yaitu contiguous spread, ya. Jadi contiguous spread ini terutama pada pasien-pasien dengan diabetic foot, kemudian pasien dengan paralisis, di mana mereka sering berbaring lama, terjadi dekubitus, dan itu biasanya mengenai di daerah pelvis dan sakrum. Jadi yang penting untuk mengetahui ada tidaknya suatu contiguous spread, itu kita harus melihat ada tidak ulcer atau luka di sekitar daerah yang kita curigai terjadi osteomielitis. Ya. Kemudian penyebaran yang lain adalah direct implantation atau direct inoculation. Ini bisa iatrogenik, bisa juga karena adanya pemasangan dari hardware dan invasif prosedur yang dijalani oleh pasien. Kemudian penyebaran yang lain yang juga sering kita jumpai adalah hematogenus. Hematogenus itu adalah penyebaran melalui aliran darah yang ini sering dijumpai pada pasien-pasien yang kondisi sepsis atau septic pasien. Contiguous spread atau direct spread itu biasanya dijumpai dari adanya soft tissue infeksi dan joint infeksi, ya. Kemudian yang mana dia bisa menyebar ke jaringan lunak di sekitarnya dan ke tulang di sekitarnya. Nah, ini kita lihat di sini pada T2 fat set ada gambaran yang hyper intens, ya, menandakan adanya suatu edem pada marrow di daerah calcaneus dan akan menunjukkan contrast enhancement setelah pemberian gadolinium. Dan kita lihat bahwa di sekitar lesinya itu ada ulcer. Nah, ini yang penting. Kita harus cari apakah itu ada ulkus atau tidak sebagai tanda dari contiguous spread. Nah, pada pasien-pasien diabetes, mengapa kok sering terjadi osteomielitis? Jadi pada pasien dengan diabetes atau dengan peripheral vascular disease di mana terjadi penurunan dari vaskularisasi, ya terjadi penurunan juga dari imun responnya, sehingga akan mudah terjadi penularan atau spreading dari bakteri ke tulang di sekitar daerah tersebut. Nah, kemudian yang lainnya adalah melalui direct implantation. Ini sering kita jumpai pada pasien dengan open fractures. Kemudian Dokter ada Elis, mohon maaf, ya. suaranya ini menurut audiens suaranya kurang kencang, Dok. Bisa Oh, kurang dikencengin dikit, kencang. Dok. Oke, Iya, baik. terima kasih. Maaf ya. Bisa sudah terdengar, Dok? Iya, Sudah kencang? kedengar, Dok. Iya, lebih jelas, Dok. Ya, terima kasih. Nah, kemudian yang lainnya adalah direct implantation. Direct implantation itu bisa kita jumpai pada open fractures, kemudian juga pada insersi dari metallic implant atau joint prosthesis. Dan yang berbahaya juga ini human atau animal bites. Jadi kita tidak boleh saling menggigit ya, Dok, supaya tidak terkena osteomielitis. Kemudian juga bisa pada puncture wound, ya, pada luka. Jadi kalau kita lihat gambar di sini adalah gambaran tulang yang baru saja dipasang eksternal fiksasi. Kemudian dalam beberapa minggu, pasien ini mengeluh nyeri dan pada X-ray selanjutnya kita lihat adanya loosening di sekitar fiksasi. Kemudian kita lihat juga ada area ada area loosen pada tulang, di mana ini batasnya juga tidak tegas, yang menandakan kemungkinan sudah ada proses infeksi di sini. Nah, yang sering mungkin kita belum kita lupa, kadang-kadang kita agak bingung membedakan bagaimana lusensi pada tulang akibat dari pemasangan yang normal atau proses yang normal dari resorpsi tulang pasca pemasangan internal fiksasi atau eksternal fiksasi, dan bagaimana loosening yang tidak normal. Jadi loosening yang abnormal atau tanda-tanda osteomielitis dapat kita lihat apabila loosening itu lebih dari 2 mili lebarnya dan permukaannya irregular seperti ini. Kalau kurang dari 2 mili dan permukaannya masih baik, tidak irregular, itu kemungkinan suatu loosening yang normal dan bukan osteomielitis. Suara saya masih terdengar jelas, Dr. Rahmi? Sangat jelas, Dokter Eli. Silahkan. Ya, saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah hematogenous spread. Nah, mengapa hematogenous spreading ini sering terjadi di daerah metafisis? Jadi kalau kita lihat, seringkali dia terjadi di sini, ya, di metafisis atau metaphyseal equivalent.
Apa sih metaphyseal ekivalen? Itu adalah daerah di mana bony cartilaginous junction pada tulang pipih atau di sekitar end plates pada vertebra. Nah, metafisis ini memiliki pembuluh darah yang sangat kaya, sehingga dia tentu jadi tempat yang nyaman untuk bakteri tersebut berkembang biak. Selain itu, pada pembuluh darah metafisis terdapat diskontinuitas dari endothelial lining-nya. Jadi di sana ada bolong-bolong dari endothelial lining, sehingga kuman itu akan mudah mengalami migrasi dari pembuluh darah ke dalam kavum medula dari tulang di daerah metafisis, ya, karena adanya peningkatan permeabilitas dari pembuluh darahnya. Nah, terkait dengan hematogenous spreading, itu ada beberapa pengaruh dari usia. Kita lihat ya satu-satu. Jadi pada usia bayi atau infant di bawah 18 bulan, itu kita lihat bahwa pembuluh darah di daerah metafisis memiliki anastomosis dengan pembuluh darah di daerah epifisis melalui yang namanya transfizial vessel. Nah, apabila terjadi infeksi pada metafisis, maka infeksi tersebut dapat meluas ke epifisis dan dapat juga meluas ke intraartikuler karena adanya hubungan dari pembuluh darah metafisis dan epifisis tersebut sehingga bisa juga terjadi septic arthritis. Nah, bagaimana dengan anak-anak di usia di atas 18 tahun dan belum dewasa? Pada anak-anak usia di antaranya itu, maka kita lihat ada fisis di sini yang sudah berkembang. Fisis ini merupakan barier antara pembuluh darah di daerah metafisis dengan pembuluh darah daerah epifisis. Jadi tidak ada lagi yang namanya transfizial vessel. Sehingga kalau ada infeksi di daerah metafisis, maka infeksi tersebut akan terbatas di daerah metafisis dan tidak meluas ke epifisis. Nah, kemudian infeksi tersebut, kalau misalnya dia ingin mencari jalan keluar, dia akan lebih banyak ke arah superiosteum, membentuk superiosteal abscess. Ya, jangan lupa bahwa anak-anak periosteumnya juga masih longgar, sehingga mudah terjadi superiosteal abscess. Nah, kemudian pada dewasa sendiri memiliki reestablish dari pembuluh darah, di mana pembuluh darah daerah metafisis itu sudah nyambung ya, epifisisnya juga sudah nyambung, sudah tidak ada lagi barier fisis di sana. Sehingga kalau ada infeksi di daerah metafisis akan bisa meluas ke artikuler dan bisa menimbulkan septic arthritis. Itu adalah intraosseous vascular anatomy berdasarkan usia. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah anak-anak 18 bulan, di mana kita lihat bahwa infeksi di daerah metafisis meluas sampai epifisis dan juga meluas sampai ke intraartikuler. Ini terkait dengan adanya transfizial vessel tadi. Sedangkan pada anak-anak di atasnya, itu fisisnya masih dominan dan merupakan barier dari perpindahan infeksi di daerah metafisis ke epifisis. Jadi kita lihat bahwa infeksinya masih terbatas di daerah sini ya, tidak sampai ke epifisis. Sedangkan pada orang yang dewasa sudah tidak ada lagi barier dan infeksi pada daerah tulang itu metafisis, epifisis itu bisa masuk ke dalam intraartikuler menimbulkan septic arthritis. Nah, kemudian perbedaan apa lagi dari patofisiologi osteomyelitis ini berdasarkan usianya? Bahwa mekanisme infeksi pada anak-anak itu lebih banyak hematogenus dan banyak menyerang tulang panjang. Sedangkan pada orang dewasa itu dominan direct inoculation atau direct spread atau dominan contiguous ya. Sedangkan hematogenous spread pada dewasa itu tidak terlalu banyak. Kalaupun ada, dia lebih banyak menyerang vertebra dalam bentuk spondilitis atau discitis. Kemudian bagaimanakah superiosteal abscess formation pada anak-anak? Itu lebih banyak. Ya, seperti tadi kita ketahui bahwa cortical bone pada anak-anak itu lebih tipis dan ada loose attachment di antara periosteum dengan cortical bone. Sehingga abscess itu akan lebih mudah masuk ke dalam selah-selahnya di bawah dari periosteum membentuk superiosteal abscess.
Nah, progresi dari osteomielitis itu ada akut, subakut, dan kronik. Ini terutama untuk yang hematogenous spreading. Nah, yang akut umumnya dikatakan kurang dari 2 minggu, subakut lebih lama sedikit, dan kronik setelah beberapa minggu, setelah beberapa bulan ya. Nah, yang bisa kita amati adalah bahwa pada akut osteomielitis yang dominan adalah kondisi osteopenia. Sedangkan pada subakut adalah Brody abscess dan kronik yang dominan adalah bone production, di mana kita akan bisa melihat adanya involucrum yang menandakan suatu bone production. Ya. Baiklah, ini adalah patogenesis. Mungkin ini bisa nanti dibaca. Saya akan berikan slide-nya kepada panitia. Kita lihat saja gambarnya langsung ya. Nah, apabila pada osteomielitis akut, apabila ada bacterial growth di dalam tulang, itu akan menginduksi suatu proses akut supurasi, sehingga akan terbentuk pus accumulation di daerah metafisis. Nah, pada X-ray, dia akan memberikan pada radiografi, dia akan memberikan gambaran yang osteolitik dengan batas yang tidak tegas, atau bisa kita bilangnya agak-agak permeatif ya, tidak tegas gambarannya, karena bagaimanapun osteomielitis itu meskipun dia suatu lesi yang benign, tetapi dia agresif. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini adalah area yang menggambarkan adanya pus atau destruksi tulang di sana. Kalau kita biasanya sebut sebagai rarefaction, ya. Nah, kemudian badan kita juga tidak mau kalah. Badan kita itu kalau ada penyakit di dalamnya, dia akan berusaha melakukan healing. Healing yang dilakukan oleh tulang untuk menangkis proses infeksi ini adalah pembentukan reaktif periosteal. Jadi ada penebalan periosteum yang merupakan proses reaksi dari tulang terhadap infeksi. Jadi, pada osteomielitis akut yang bisa kita lihat adalah adanya rarefaction atau focal bone destruction, ya, dan reaktif periosteal thickening. Kemudian, kalau di MRI, gambaran akut osteomielitis itu bisa kita lihat di sini. Pada T1, ada area hipointens di daerah metafisis yang akan menjadi hiperintens pada STIR atau pada T2, ya, di mana area ini merupakan suatu meroedema. Dan pada pemberian gadolinium, dia akan menunjukkan kontras enhancement. Jadi itu adalah gambaran akut osteomielitis. Nah, kemudian apabila proses infeksinya berlanjut, maka akan menjurus ke arah fase subakut, di mana pada fase subakut akan terjadi reaktif bone dan hypervascular granulation tissue, dan akan mengelilingi di sekitar pus tadi, ya. Nah, kalau kita lihat, ini ada yang namanya Brody abscess. Jadi Brody abscess adalah lesi lusen, umumnya berbentuk ovoid atau bulat di daerah metafisis dengan batas tegas dan tepi yang sklerotik. Jadi ada sklerotik rimnya. Nah, kadang-kadang Brody abscess ini memang agak menyulitkan ya kita untuk mendiagnosis kalau kita tidak tahu klinis yang secara lengkap. Nah, MRI pada Brody abscess itu ada 4 layer, dan ini sangat membantu kita dalam membedakan apakah ini benar-benar Brody abscess atau kelainan lain yang bukan osteomielitis. Nah, jadi kalau di bagian tengah dari Brody abscess tersebut, ini adalah central zone, yaitu area nekrosis ya. Kalau kita lihat MRI-nya, ini daerah nekrosis, isinya adalah pus. Pada T1 dia terlihat hipointens, pada T2 dia hiperintens karena isinya cairan, dan pada pemberian kontras tidak ada enhancement. Kemudian pada layer yang kedua yang disebut sebagai inner ring atau penumbra. Ini yang khas pada Brody abscess. Dia terlihat sebagai lesi yang iso atau hiperintens pada T1, ya. Kemudian hipointens pada T2, dan menunjukkan kontras enhancement pasca pemberian kontras. Mengapa? Karena ini adalah jaringan granulasi yang kaya dengan vaskuler. Kemudian cincin luarnya lagi adalah jaringan fibrosis dan sklerosis. Ya, jaringan fibrosis dan sklerosis itu terlihat ini sebagai garis yang hitam yang hipointens. Nah, ini tidak menunjukkan enhancement pada pemberian kontras. Kemudian yang paling luar adalah daerah peripheral halo, di mana ini menunjukkan bone marrow edema, di
di mana pada T1 dia menunjukkan hipointens, pada T2 dia hyperintens, dan pada pemberian kontras bisa menunjukkan variabel kontras enhancement. Jadi kalau kita jumpai penumbra itu kemungkinan besar suatu Brody abses dapat kita tegakkan. Nah, kemudian kalau proses itu masih berjalan terus ya, maka dia akan masuk ke dalam kronik osteomyelitis. Nah, kronik osteomyelitis itu terjadi dengan gambaran sebagai berikut. Mohon maaf sebentar. Nah, jadi kalau pada kronik osteomyelitis, pus yang tadinya itu berkumpul di daerah metafisis akan menyebabkan kongestif. Ya, jadi adanya vessel kongestif dan juga adanya gangguan dari vaskularisasi dari intraoseus sendiri. Nah, tekanan intraoseus pun akan semakin meningkat, di mana pus tadi akan berusaha mencari jalan keluar ke permukaan tulang, membentuk lubang yang namanya kloaka. Kemudian pus sendiri itu juga akan mencari jalan keluar lagi menuju ke superiosteum, membentuk superiosteal abses. Lalu akibat adanya gangguan vaskularisasi intraoseus, maka terjadilah tulang mati yang namanya sequestrum. Sequestrum ini adalah tulang mati yang terlepas dari tulang induknya. Nah, sequestrum ini tentunya tidak memiliki vaskularisasi ya. Kemudian pus itu juga berusaha mencari jalan keluar dari permukaan tulang ke permukaan kulit. Itu namanya sinus tract. Nah, sedangkan proses bone reaction yang tadi kita lihat di fase akut itu semakin berjalan. Jadi akan terjadi pembentukan periosteum yang semakin tebal ya, sehingga kita akan bisa lihat bahwa terjadi suatu involucrum, yaitu periosteal new bone formation. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat gambaran X-ray-nya, ini adalah intraosseous pus, digambarkan sebagai ill-defined bone destruction atau osteolytic bone destruction. Ya. Kemudian kloaka sendiri merupakan cekungan atau opening, di mana pus keluar dari intramedula menuju ke permukaan tulang. Lalu sequestrum adalah bagian tulang yang mati. Dia seperti tulang-tulang yang opak yang mengambang di dalam pusnya. Dan involucrum adalah penebalan dari periosteum. Kita lihat di sini cukup tebal dan ini menandakan suatu kronik osteomyelitis. Nah, bagaimana pada MRI-nya? Adanya bone marrow udem dan pus intrameduler akan terlihat hipointens pada T1. Jadi T1 ini merupakan sekuens yang penting pada MRI, di mana kalau sudah sampai terjadi hipointensitas pada T1, itu berarti proses osteomyelitis sudah berjalan. Ya, nah kemudian bone marrow udem dan intramedullary abscess itu akan terlihat hiperintens pada STIR atau water sensitive sequence dan akan menunjukkan enhancement pasca pemberian kontras. Kalau kita lihat ini adalah sequestrum ya. Jadi pada kronik osteomyelitis kita juga jumpai sequestrum. Nah, cortical sequestrum umumnya itu lebih hipointens dibandingkan cancellous bone sequestrum, di mana cortical sequestrum itu intensitas sinyalnya mirip dengan korteks tulang. Sedangkan cancellous bone sequestrum umumnya lebih hiperintens dibandingkan korteks tulang, tapi sama-sama mengambang di dalam pusnya. Dan kedua-duanya tidak memberikan enhancement pasca pemberian kontras. Kemudian ini adalah gambaran kloaka pada MRI. Kita lihat ada opening dengan destruksi korteks. Di sini ada opening yang berhubungan dengan soft tissue di sekitar permukaan tulang. Kemudian ini adalah periosteal abscess. Kita lihat ini ada garis yang hitam. Ini adalah periosteum yang mengalami elevasi. Dan kita lihat di bawah dari garis tersebut ini ada fluid collection. Nah, di sini adalah superiosteal abscess-nya.
Involucrum sendiri pada MRI memberikan gambaran menyerupai sclerotic bone, di mana terlihat hipointens pada semua sekuens. Ya, involucrumnya. Dan sinus tract sendiri merupakan suatu tract yang menghubungkan permukaan tulang dengan kulit. Jadi dia akan kelihatan di sini ada area di mana pus itu keluar, ya. Nah, kita beralih ke septic arthritis. Septic arthritis ini merupakan inflamasi dari sinovial membran dengan purulent effusion, ya, di dalam joint kapsul akibat dari infeksi. Etiologinya hampir sama dengan osteomyelitis, dominan bakteri, tapi bisa juga mycobacterial, virus, dan jamur. Rute disease spreading-nya hampir sama juga, hematogenus, kemudian dengan direct spread dari adjacent focal infection, dari infeksi kulit ataupun osteomyelitis di dekatnya. Bisa juga direct inoculation, misalnya penetrating trauma yang mengenai sendi, kemudian adanya intraartikular invasive prosedur bisa memicu septic arthritis. Nah, bagaimanakah patofisiologinya? Bakteri yang masuk ke dalam sendi melalui aliran darah itu akan merangsang terjadinya proses inflamasi pada sinovium. Jadi sinovial membran akan mengalami penebalan. Ya, kenapa kok sinovial membran yang terkena? Karena dia sangat highly vascularized. Jadi karena kayak pembuluh darah itu seperti pada metafisis, ya dia merupakan tempat yang paling baik untuk bakteri itu tumbuh. Nah, akibatnya apa? Kalau sinovial membran ini mengalami inflamasi, akan terjadi pengeluaran eksudat yang seropuluren di dalam kapsul sendi dan akan terjadi peningkatan produksi dari cairan sinovium. Nah, disinilah nanti terkumpul pus di dalam sendi. Apabila proses berlangsung, maka sinovium yang mengalami inflamasi, kemudian juga pus dan juga sel-sel inflamasi akan mengeluarkan enzim, ya enzimnya terutama yang proteolitik yang akan menghancurkan kartilage di sekitarnya. Jadi kartilage-nya mulai rusak. Nah, lama-lama sendinya akan menjadi sempit. Nah, apabila proses itu berlangsung terus, maka akan terjadi juga kerusakan dari tulang subkondral. Tulang subkondral akan mengalami destruksi, juga selain akibat dari enzim-enzim tersebut, juga terutama akibat dari proliferasi dari sinoviumnya. Ya, nah apabila ini berlanjut dan terjadi proses healing oleh tulang kita, oleh sendi kita, maka akan terjadilah joint ankylosing. Joint ankylosing ini nyambung sendinya, di mana yang terjadi pada pyogenik umumnya adalah bony ankylosing, sedangkan pada tuberculous arthritis seringnya adalah fibrous ankylosing. Nah, ini adalah radiographic finding-nya. Umumnya dalam tahap awal itu masih normal, ya. Jarang kita bisa lihat kelainan yang khas di sana, tapi kita bisa lihat adanya swelling atau efusi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah foto hip pada anak yang menderita septic arthritis di fase awal, ada efusi sendi. Kita lihat ada swelling dari hip joint sebelah kanannya, ini menandakan adanya joint effusion. Kemudian apabila proses itu berlangsung, itu juga akan kita bisa lihat adanya periartikular atau juxtaartikular osteopenia. Mengapa bisa terjadi ini? Karena pada proses septic arthritis itu juga terjadi hiperemi pada tulang-tulang di sekitar sendi, sehingga memicu terjadinya osteopenia. Kemudian apabila proses berlanjut lagi, maka sinovial yang tadi menebal, dia akan merusak kartilage sehingga terjadilah penyempitan celah sendi. Dan sinovium itu juga menyebabkan erosi dari tulang subkondral. Akhirnya, septic arthritis ini bisa berakhir sebagai bony ankylosing, ya seperti ini, tidak ada lagi celah sendi yang terlihat di sini. Nah, ini adalah gambaran MRI pada pasien dengan septic arthritis. Jadi kita lihat joint effusion yang cukup luas di sini pada T1, terlihat adanya hipointensitas, ya dengan intensitas cairan. Kemudian ada juga penebalan PA dari sinoviumnya, dan kita lihat juga tulangnya. Tulangnya ini tidak normal, ada hipointensitas pada T1. Hati-hati kalau ada hipointensitas pada T1, itu kemungkinan sudah ada suatu osteomyelitis di sana. Kemudian pada STIR kita lihat adanya joint effusion ya di sini, kemudian adanya meroudema,
Dan pada pemberian kontras kita lihat ada enhancement pada synovium. Nah, terutama di daerah medial dan daerah inferior di axillary recess ini. Ini kelihatan bahwa synoviumnya sangat menebal dan enhance. Kemudian kita lihat ada enhancement juga pada tulang di sekitarnya dan ada juga sequestrum, artinya tidak ada enhancement pada daerah tulang ini. Ini menandakan tulangnya kemungkinan dia mengalami devaskularisasi juga. Nah, apabila kita jumpai joint effusion pada MRI, kemudian ada sinovitis, juga ada periarticular osteomyelitis, itu sangat bisa kita sebutkan bahwa sendi itu mengalami suatu septic arthritis. Nah, diagnosis dari septic arthritis itu sebenarnya merupakan clinical diagnosis. Karena apa? Pada ujung-ujungnya akan memerlukan suatu aspirasi dari sendi untuk konfirmasi diagnosis dan menentukan organismenya apa. Tetapi ini pun juga tidak mudah, ya. Artinya apa? Bahwa imaging kadang-kadang kita tidak bisa mengeksklud adanya septic arthritis. Nah, kita harus pikirkan suatu septic arthritis apabila sendi yang kena itu satu atau monoartritis dan klinis sangat menunjang ke arah sana. Untuk kasus-kasus yang meragukan bagaimana seandainya kita tidak menjumpai efusi, tidak menjumpai tanda-tanda septic joint gitu ya. Nah, dikatakan di beberapa literatur kita bisa sugestif dari septic arthritis kalau kita jumpai gambaran berikut. Adanya periarticular fluid collection, severe periarticular udem, dan adanya periarticular osteomyelitis. Seperti pada kasus ini klinisnya sangat dicurigai suatu septic arthritis. Tapi pada MRI, joint effusion-nya minimal sekali. Ya. Nah, kemudian kita lihat ada fluid collection di sekitar sendi atau periarticular fluid collection yang menunjukkan enhancement pada pemberian kontras pada tepi-tepinya, jadi menyerupai abses. Selain itu kita jumpai juga adanya meroudem yang cukup dominan di sini ya. Dan kita lihat juga pada T1 ada area hipointens di sini, ya di daerah metafisis dari tulangnya. Nah, ini juga menunjukkan enhancement pasca pemberian kontras. Jadi, di situ juga ada fokus infeksi pada tulang, ada osteomyelitis periartikuler. Nah, kalau kita jumpai seperti ini, di sini dikatakan bahwa kita bisa melakukan suatu diagnosis dengan highly suggestive of septic arthritis. Nah, yang terakhir adalah modalitas imaging. Imaging apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk mendiagnosis septic arthritis ataupun osteomyelitis? Plain radiograf dikatakan itu sangat-sangat tidak sensitif dan tidak spesifik untuk kondisi yang akut ya. Dan dia umumnya baru muncul kelainannya setelah 2 minggu setelah infeksi. Tetapi plain radiograf digunakan sebagai first line imaging karena dia bisa membantu diagnosis yang benar, bisa mengeksklud kemungkinan diagnosis yang lain, dan bisa mengetahui apakah ada underlying proses pada tulang. Dan ini bisa digunakan untuk melihat progresivitas dari penyakit. CT scan sendiri bagaimana? Meskipun CT scan itu baik untuk menilai perubahan tulang, bisa menunjukkan sequestrum, cloaca, involucrum, tapi normal CT scan tidak mengeksklud adanya osteomyelitis karena CT scan tidak bisa menampilkan meroudem seperti MRI. CT scan bisa mengidentifikasi dengan baik intraosseous gas atau yang namanya osseous pneumatosis pada emphysematous osteomyelitis. Jadi peran utama CT scan ini terutama ini, mendeteksi sequestrum yang akan membantu klinisi dalam menerapi. Mengapa sequestrum ini penting untuk bisa dideteksi? Karena pada sequestrum itu tidak bisa ditembus oleh antibiotik dan tidak bisa dilewati oleh imun respon karena sequestrum itu sudah devascularized. Tetapi sequestrum itu merupakan nidus untuk kronik infeksi yang bisa berlanjut sampai bertahun-tahun. Oleh sebab itu, sequestrum ini harus dibersihkan. Itulah gunanya CT untuk mendeteksi sequestrum yang tidak terlihat jelas pada foto polos, ya. Dan juga untuk guidance apabila kita memerlukan biopsi atau aspirasi. Nah, ini adalah gambaran sequestrum pada CT scan, dan ini adalah gambaran udara di dalam intraosseous, dan juga kita bisa lihat udara pada soft tissue-nya ya. Nah, kemudian USG kita bisa melihat adanya subperiosteal abscess atau abscess di tempat soft tissue sekitarnya. Seperti ini kita bisa lihat bahwa ini adalah periosteum yang terangkat dengan adanya fluid collection di subperiosteal. Ini adalah korteks tulangnya.
ya, terutama pada anak-anak. Superiosteal abscess ini dapat dideteksi dengan USG. Kemudian ini adalah joint effusion, ya, ini adalah tulang dari hip joint, di mana ada joint effusion yang kompleks, di mana ini ada debrisnya juga di dalamnya. Jadi ini adalah septic arthritis yang bisa kita juga lihat dengan USG, dan adanya soft tissue abscess pun bisa evaluasi dengan USG. Nah, MRI. Yang penting sekuensinya apa saja kalau kita mau mengerjakan kasus ini, osteomyelitis dan arthritis. Jadi, meskipun kita punya banyak sekuens MRI, tapi yang penting hanya 3, yaitu T1. Akan menunjukkan low signal intensity pada osteomyelitis. Kemudian yang kedua adalah fluid sensitive sequence. Bisa pakai T2, tapi disarankan menggunakan STIR. Ya, STIR ini lebih baik daripada FATSET karena dia lebih baik dalam menunjukkan cairan. Kemudian yang ketiga adalah T1 FATSET dengan kontras. Nah, ini akan bisa mengidentifikasi area yang mengalami infeksi dengan baik, kemudian dia juga bisa mengidentifikasi abses dengan baik. Dan juga bisa membantu membedakan apakah soft tissue infeksi itu masih dalam bentuk phlegmon, artinya dia belum berbentuk cairan, dari abses, ya. Kalau abses kan sudah berbentuk cairan dan sudah ada rim enhancement. Nah, bagaimana dengan diffusion? Diffusion ini sensitif tapi tidak spesifik. Tapi di beberapa jurnal dikatakan bahwa diffusion itu sangat baik membantu mendeteksi proses infeksi pada marrow pada pasien-pasien yang masih anak-anak, di mana red marrow-nya masih prominent. Ya, kadang-kadang itu masih sulit dibedakan karena pada fluid sensitive sequence, red marrow itu masih terlihat hiperintens. Jadi kita kadang-kadang ragu, ini sebenarnya hiperintens biasa atau ada infeksi. Nah, ini bisa dilihat temuan pada MRI-nya. Nah, sekarang yang penting kadang-kadang kita bingung, bagaimana membedakan reaktif bone marrow edema dengan osteomyelitis. Jadi kalau osteomyelitis, pusnya itu yang hijau ini, dan di sampingnya ada udem reaktif bone marrow udem yang cukup luas. Ya, mengapa penting kita mendeteksi bone marrow udem? Karena dia juga merupakan faktor yang meningkatkan resiko untuk menjadi osteomyelitis. Jadi sekuen yang penting pada MRI adalah T1 seperti yang tadi saya katakan, bahwa ada confluent hypointensity. Itu menunjukkan bahwa di sana sudah terjadi osteomyelitis, di mana pada STIR atau term atau water sensitive sequence akan terlihat hyperintens. Seperti ini. Kita lihat ini adalah pasien dengan osteomyelitis. Kalau kita ambil irisan di bawah ini adalah daerah marrow yang normal. Pada T1 dia terlihat hyperintens karena ada fat, dan pada STIR dia hypointens karena tersupresi fatnya. Kemudian kalau kita ambil di daerah tengah, ini adalah daerah di mana pada STIR dia terlihat hiperintens, berarti ada udem, dan pada T1 dia masih hiperintens, masih menunjukkan intensitas sinyal dari fat. Nah, ini yang disebut sebagai reaktif bone marrow edema. Ya, tapi ini harus kita laporkan karena kalau tidak ada tanda-tanda osteomyelitis, ini bisa merupakan faktor yang akan bisa menjadi osteomyelitis. Kemudian, kalau di daerah osteomyelitisnya sendiri, kita lihat bahwa pada STIR dia terlihat hiperintens, dan pada T1 dia akan terlihat hipointens, tidak lagi hiperintens seperti ini. Nah, ini adalah daerah yang memang benar-benar mengalami osteomyelitis. Jadi, hipointensitas pada T1 itu adalah seperti dikatakan seperti otot atau lebih hipointens dibandingkan otot, ya. Jadi kalau yang masih galau-galau begini, yang masih hitamnya tidak sehitam ini, itu dikatakan belum menjadi suatu osteomyelitis, tapi masih suatu reaktif bone marrow edema. Nah, untuk pemeriksaan radiologi nuklir itu tadi mungkin sudah dijelaskan Dr. Rosa dengan lebih jelas, ya. Tapi kita bisa menggunakan triple phase bone scan di mana ada angiographic phase, tissue phase, dan osseous phase. Di mana trifase bone scan ini sangat sensitif dalam mendeteksi osteoblastic activity sehingga bisa membedakan osteomyelitis dari selulitis. Kalau osteomyelitis tentunya ketiga fase ini akan positif, akan ada uptake. Kalau selulitis hanya ada uptake di fase angiografi dan tissue phase. Ya, take home message yang bisa kita bawa adalah bahwa penting bagi kita memahami patogenesis osteomyelitis dan septic arthritis sehingga kita bisa belajar dengan mudah dalam menginterpretasikan gambaran radiologinya. Radiograf memiliki sensitivitas dan spesifitas yang rendah dalam mendeteksi awal-awal penyakit.
Sedangkan MRI sangat baik untuk detek akut onset dari infeksi tulang dan sendi. Kemudian jangan lupa bahwa MRI sequence yang penting adalah T1, kemudian fluid sensitive sequence dan juga T1 fat set dengan kontras. Dan low sinyal pada T1 merupakan petunjuk bahwa sudah ada proses osteomyelitis. Joint effusion merupakan temuan yang penting pada septic arthritis dan adanya periarticular fluid collection, severe periarticular udem, dan periarticular osteomyelitis. Ini dapat dikatakan suatu highly suggestive dari suatu septic arthritis. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Elis, lecture-nya sangat bagus, sangat jelas ya. Dan kita juga jadi belajar banyak tentang osteomyelitis maupun septic arthritis dengan semua modalitas ya dok ya, dari USG, CT, konvensional, bahkan